Oke, jadi inilah Acer Predator Helios Neo 16 yang pakai Intel generasi ke-13, Intel Core i7 13700HX dengan harga yang bisa dibilang paling murah daripada kompetisi-kompetisinya yang pakai spek yang sama. Kemarin ini gue ada cek Predator Helios 18 yang pakai Intel i9 13900HX yang kuat, tapi harganya ya lumayan mahal juga tuh laptop ya. Yang ini lebih masuk akal tapi tetap gede juga dan performanya kuat. Intel Core i7 13700HX ini kenceng banget dengan max TDP di 55 watt yang menurut gua udah paling sweet spot untuk prosesor main game dan kerjaan lainnya. Kelihatan juga dari hasil tes benchmark yang ada di sini. Dan walaupun yang i9 itu jauh lebih kuat, tapi nggak semua orang butuhin power itu. Kerjaan editing jadi smooth banget, import 50 foto RAW di Lightroom cuma 39 detik, dan ekspornya itu cuma di 52 detik. Dan juga edit video 4K di Premiere Pro itu smooth banget di full resolusi, dan ekspornya juga bisa cepet di 3 menit dan 31 detik doang untuk video 4K 5 menit. Panelnya ini di 2K resolusinya di 16 inch dan udah 165 Hz. Punya akurasi warna yang biasa aja sih menurut gua di 98 sRGB, 72% Adobe RGB, dan 74% DCI-P3. Untuk kualitas laptop ini sih serasa lebih compact dibanding Predator yang lain yang gua pegang, walaupun tetap punya elemen desain yang gaming banget ya. Satu hal yang gua kurang suka aja sama laptop-laptop Predator ini, kalau kita bandingin sama laptop-laptop Nitro, itu versi budget gamingnya dari Acer, kualitas build-nya itu nggak terlalu beda-beda jauh banget. Sama-sama tebel dan berat, desainnya juga kurang lebih sama, gaming banget. Padahal Predator itu versi premiumnya dari Acer, gue cuma berharap kita bisa dapat desain yang lebih sleek aja gitu. Tetap solid kok overall, cuman nggak bikin gua wow aja pas pegangnya. Portsnya rata-rata masih sama, ada 2 USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, dan AC adapter yang ada di belakang. 2 USB 3.2 Gen 2 dan 1 3.2 Gen 1. Ada Ethernet juga dan micro SD card. Mestinya colokan Ethernetnya juga sekalian di belakang. Tapi ya sudahlah. Kita masih punya keyboard yang sama kayak Predator yang lain, RGB full size yang agak sedikit mushy untuk dipencet-pencet gua rasa ya. Keyboard di lineup Swift itu jauh lebih enak untuk ketik-ketik, tapi gua nggak bakal bohong sih, memang keyboard yang tipe kayak gini itu lebih enak untuk main game. Trackpadnya itu masih sama kayak Predator yang lain, gua nggak pernah suka sama trackpad mereka. Walaupun ini sebenarnya lebih better sedikit ya dibanding sama Predator yang 18 kemarin, cuman ya ini tetap aja nggak ada sesuatu yang bisa gua banggakan. Bahkan palm rejectionnya itu kacau banget gitu. Tiap kali gue pengen ketik, kursornya itu selalu gerak-gerak akibat telapak tangan gue kena di bagian sudutnya. Dan ya terkadang itu agak sedikit nyebelin aja sih. Trackpad di Acer Swift itu enak, dan gue nggak tahu kenapa mereka nggak bisa bawain yang sama ke line up-nya Predator. Tapi yang Swift nggak punya itu udah jelas performance. Di sini udah pakai RTX 4060 dengan max powernya itu di 140 watt. Yang awal kita bakal merasa kayak wow gede banget, tapi Dave2D baru aja keluarin video soal topik ini dimana dia bahas soal power VGA untuk RTX 4070 ke bawah, jadi termasuk 4060 di sini. Dan ternyata VGA itu tuh mentok powernya di sekitar 100 atau 110 watt gitu loh. Jadi extra power yang kita punya di sini itu nggak mempengaruhi performance-nya sama sekali. Dan jadinya ini tuh cuma untuk brand-brand biar bisa mereka flexing aja di atas kertas ya, kalau VGA mereka itu bisa max power sampai 140 watt. Jadi harusnya sih mereka bisa bikin laptop ini lebih slim mungkin kalau misalkan turunin TGP-nya itu di 110 watt. Jadi kita bisa dapat power yang lebih efisien, dan mungkin kita bisa dapetin Acer Predator yang nggak terlalu bulky banget. Jared Tech juga ada komentar di videonya Dave2D dan ada bilang kalau kerjaan lain di luar main game mungkin bisa lebih dari 100 watt. Tapi tetap aja karena ini brandingnya adalah laptop untuk gamers ya, jadi sedikit agak misleading aja untuk brand ini iklanin bisa sampai 140 watt. Bukan cuma Acer aja yang lakuin, ada Razer juga tadi, Lenovo juga lakuin yang sama. Dan ya, gua rasa itu sesuatu untuk kita consumer yang harus tahu. Tapi di luar itu, untuk performance-nya ini masih mantep kok. Ini laptop yang bisa nyaman untuk main game di resolusi 2K, high settings, dan kalau mau extra performance lagi, tinggal bisa nyalain DLSS dan kenaikannya itu bisa drastis banget. Gue suka banget sama fitur ini. Fan noise di mode performance itu lumayan kenceng, mungkin sekitar di 50-52 dB, jadi pakai headset pas main game bakal lebih enak. Temperaturnya untungnya tetap aman, VGA selalu di sekitar 78 derajat, dan CPU-nya itu di sekitar 88 atau 90 derajat pas lagi heavy load. Di dalamnya ini ada baterai 90 watt yang bisa tahan sekitar 4,5 jam, RAM DDR5 yang bisa di-upgrade sampai 32 GB, dual slot SSD dengan SSD bawaan 1 TB yang kenceng banget, Intel Wi-Fi 6E, dan juga ada speaker
yang apa adanya lah. Kalau kita lihat kompetitor yang lain dengan spek yang sama, Helios Neo 16 ini memang udah yang paling murah, yang pakai prosesor Intel edisi HX ya. Prosesor yang bisa dibilang paling kuat lah yang Intel bisa kasih. Kita dapetin layar gede juga di 16 inch, 165Hz dan RTX 4060 untuk push semua game-game yang kita main. Gue selama ini liatnya Acer Predator itu selalu kasih power yang maksimal dengan harga yang paling minimal di antara yang lain. Jadi kalau kalian pengen pure performance, ini bisa jadi pilihan yang oke. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.